Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safir Al-Faustin Nurma Said. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas tentang ketatanegaraan di Indonesia. Sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan mendasar seiring dengan terjadinya konstelasi politik yang ditandai dengan kejatuhan Soeharto dari tampuk kepresidenan. Kejatuhan ini sekaligus menandai dimulainya pergerakan reformasi di seluruh bidang menuju sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis. Pada awal masa reformasi, terdapat konsensus yang menyepakati perlunya diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai prasyarat utama reformasi. Hal ini menyiratkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dipandang sebagai sumber atau paling tidak menjadi dorongan menuju pemerintah otoriter. Salah satu wawancara mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di awal masa reformasi terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama menghendaki disusunan suatu Undang-Undang Dasar baru, sedangkan kubu lainnya berpendapat perubahan dilakukan dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara menambah, mengganti, atau merumuskan ulang ketentuan-ketentuan yang ada. Prinsip utama dari kubu ini yakni tidak melakukan perubahan terhadap materi yang dianggap sebagai cermin state Indonesia merdeka, yang antara lain mencakup pembukaan dan kesatuan negara. Dasar yang bersifat sementara yang jauh dari kata kesempurnaan karena disusun dalam waktu yang sangat singkat. Kearifan ini tercermin dalam kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Soekarno sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang mengatakan Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti, kalau kita sudah bernegara dalam suasana lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Begitu katanya. Berangkat dari keyakinan di atas, ketidaksempurnaan hasil kerjanya, para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan usulan Iwa Kusuma Sumantri memasukkan aturan mengenai tata cara perubahan yang kemudian diakomodasikan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Secara universal, tidak ada suatu patokan yang harus diikuti untuk menentukan materi apakah yang harus diatur dalam suatu undang-undang dasar. Dalam tradisi ketatanegaraan barat, paling tidak konstitusi menetapkan lembaga-lembaga serta aturan-aturan yang dipandang paling penting bagi negara yang bersangkutan, serta menentukan batasan-batasan terhadap kekuasaan negara yang bersifat substansif dan prosedural. Meminjam pendapat si Sumantri, terdapat 3 materi muatan pokok konstitusi, yakni salah satunya adalah pelindungan HAM, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara. Jadi, kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan tadi, pembaruan konstitusi sebagai prasyarat menuju negara demokratis yang tunduk pada prinsip-prinsip konstitusionalisme telah dilakukan. Pertanyaan paling mendasar, setelah selesainya rangkaian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagaimana perubahan-perubahan ini dapat memberikan pengaruh terhadap restrukturisasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbagai faktor, baik hukum maupun non-hukum, perlu diperhatikan dalam rangka memberikan efek perubahan. Pertama, pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang.
Hal ini disebabkan banyaknya klausul yang menghendaki pembentukan undang-undang. Misalnya DPD, Komisi Yudisial, pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, tata cara pembentukan undang-undang, dan lain-lain. Yang kedua, infrastruktur politik. Keberhasilan ataupun kegagalan konstitusi banyak dipengaruhi oleh infrastruktur politik yang mendukung pelaksanaan ketentuan konstitusi. Sepanjang kekuatan politik berkehendak untuk melakukan proses demokratisasi, maka segala kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 baru dapat ditutupi oleh semangat melakukan pembaruan yang dalam kerangka negara hukum yang tunduk pada prinsip-prinsip konstitusionalisme. Ini saja yang ingin saya sampaikan tentang ketatanegaraan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.